Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku yang terkasih, jika sampai hari ini kita masih dapat bernafas, kita dapat menghirup udara segar di pagi hari, kita diberi kesehatan tubuh dan kembali beroleh kesempatan dari Tuhan untuk melakukan aktivitas dan juga mengerjakan semua yang telah Tuhan percayakan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-20 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di sisi lain, ada saudara kita yang sedang lemah, tak berdaya, terbaring karena sakit penyakit yang diderita. Hari-hari yang dijalaninya tampak begitu kelabu dan sepertinya tertutup awan tebal. Hati kecilnya pun mulai bertanya-tanya, masih adakah harapan baginya untuk melihat hari esok? Saudaraku, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ingat itu, sebab kita punya Tuhan yang adalah Jehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Orang beroleh kesembuhan dari Tuhan bukan karena ia aktif dalam pelayanan, bukan karena ia berstatus orang kaya, punya pangkat tinggi, bukan karena ia memiliki wajah yang rupawan, bukan juga karena ia hebat, ia pintar, ia pandai, melainkan karena belas kasihan Tuhan. Perhatikan dua kisah ini, saudara. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan dan berserulah mereka kepada Tuhan, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Juga seorang sakit kusta datang kepada Tuhan dan berlutut di hadapan-Nya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara, belas kasihan Tuhan adalah
pintu menuju kepada kesembuhan. Belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kepada pemulihan hidup. Saudara, mungkin hari ini bukanlah fisik kita yang sakit, tetapi ekonomi kita sedang sakit, hubungan suami istri mungkin sakit, pelayanan sakit, pekerjaan sakit, dan sebagainya. Tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan memohon belas kasihan Tuhan. Roma 9 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Ada pengharapan yang nyata, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami berdoa bersyukur puji Tuhan kalau kami dapat bernafas hari ini, menghirup udara yang segar hari ini, diberi kesehatan oleh Tuhan, dan juga diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan, bukan karena kami, tetapi karena kasih setia, belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, hari ini ampuni kami kalau kami merasa bahwa kami sendirian dan tidak punya harapan lagi. Tuhan menyatakan firman-Mu bahwa belas kasihan Tuhan adalah pintu kesembuhan, adalah pintu pemulihan. Mungkin hari ini ada begitu banyak saudara-saudara kami, keluarga kami, pendengar Bread of Life Audio yang sedang sakit secara fisik. Mari Tuhan Yesus, hamba berdoa dari tempat ini, ulurkan tangan-Mu dan jamahlah mereka, sembuhkan mereka masing-masing dengan kuasa bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami memiliki iman, percaya, dan punya pengharapan dalam tangan Tuhan, kami yakin ada kuasa kesembuhan yang mengalir kepada anak-anak-Mu yang berada di tempat mereka masing-masing. Ya Tuhan, mungkin kami yang lain bukan mengalami sakit fisik, tapi sakit di berbagai aspek kehidupan kami lainnya. Kami berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bantu kami, Tuhan sembuhkan ekonomi kami, Tuhan sembuhkan hubungan mungkin yang saat ini tidak baik, Tuhan sembuhkan pekerjaan kami yang mungkin bermasalah, pelayanan kami yang penuh dengan cabaran. Dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak hal yang mengganggu sehingga kami tidak dapat melakukan tanggung jawab dengan baik. Hari ini kami berdoa bersyukur puji Tuhan karena masih ada Tuhan, masih ada harapan. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Yesus sanggup memulihkan hidup kita, amin. Karena kuasa darah Yesus, ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar, selama nafas masih berhembus, selalu ada harapan. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu, Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meski
dan harapan. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Ada harapan di dalam Yesus, karena Dialah sumber kehidupan kita. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih